Oke, sobat safety dimanapun kalian berada, semangat pagi selalu, salam safety. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenalkan kepada sobat safety terkait dengan sistem manajemen K3. Nah, kalau disingkat itu menjadi SMK3. Nah, kenapa ini saya sampaikan kepada teman-teman sebagai bentuk pengenalan terlebih dahulu? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 itu berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian di dalam PP nomor 50 ya, peraturan pemerintah nomor 50 itu juga memuat mengenai SMK3 ini. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Oke, sobat safety, sudah siap semuanya? Saya akan mengenalkan terlebih dahulu terkait mengenai SMK3 ini ya. Nah, untuk yang pertama, ini karena masih pengenalan berarti kita tidak perlu lama-lama ya. Supaya nanti teman-teman sobat safety itu semakin penasaran. Apakah di tempat kerja saya sudah menerapkan atau belum ya SMK3 ini? Nah, karena ini sangat penting teman-teman. Dan ini harus kita laksanakan sebagai kewajiban kita dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan pemerintah. Nah, untuk pengenalan pertama kita kali ini terkait dengan SMK3, ini kita akan bisa menjawab 5W1H, guys. Ya. Apa itu 5W1H? 5W1H itu apa sih? What ya? Apa? What? Terkait mengenai SMK3. Kemudian why? Kemudian when? Kemudian where? Dan who? Nah, yang terakhir sendiri how? Itu 5W1H ya. Terkait mengenai SMK3 ini kita akan menjawab 5W1H yang sudah kita ajukan. Nah, apakah sobat safety sudah siap semuanya? Baik, akan saya lanjutkan lagi. Untuk yang pertama ini, what? Apa sih SMK3 itu? Atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, SMK3 adalah itu merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan tentunya produktif. Nah, ini sudah bisa menjawab what ya. Kemudian standarnya apa sih sistem manajemen K3 itu? Nah, sistem manajemen K3 itu ada dua hal yang paling penting, sobat safety. Jadi ada yang tingkatannya itu nasional, namun juga ada yang tingkatannya apa? Internasional. Nah, kalau nasional ini
sifatnya adalah wajib. Ya. Kalau yang internasional itu sifatnya tidak wajib, alias boleh saja. Tapi yang jelas standar sistem manajemen K3 ini harus diterapkan perusahaan yang atau tempat kerja yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, syarat-syaratnya apa? Nanti akan kita bahas ya. Yang paling penting di sini adalah ketika kita tempat kerja kita itu berada di wilayah NKRI ini, Sobat Safety ya. Nah, syaratnya akan kita bahas nanti. Nah, terus apa standar parameter yang ada di nasional ini, SMK 3 secara nasional? Yang pertama adalah berdasarkan PP nomor 50 ya. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang sebelumnya itu berada di Permenaker nomor 5 tahun 96. Jadi ini PP nomor 50 ini menggantikan, diperbarui lagi, direvisi ya. Kemudian standar yang kedua adalah pedoman pelaksanaan Permenaker nomor 26 nih tahun 2014. Sifatnya seperti yang saya bilang tadi itu mandatori, Sobat Safety. Mandatori itu apa? Berarti wajib. Nah, siapa toh yang mengembangkan? Nah, yang mengembangkan adalah para ahli K3 yang berasal dari pemerintah, praktisi K3, serta apa? Badan sertifikasi. Nah, dan ini harus dilakukan apa? Audit, evaluasi, monitoring evaluasi lebih tepatnya, MONEV. Berapa tahun sekali, berapa bulan sekali? Ternyata 3 tahun sekali. Ya. Nah, ini yang harus kita samakan persepsinya terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau tadi yang sifatnya tidak wajib itu ada yang sifatnya internasional tadi ya. Biasanya menggunakan apa? OSAS ya. 1801 tahun 2007 atau OSAS 1801 tahun 99 yang sebelumnya itu. Nah, pedoman pelaksanaan yang ada di OSAS 18002 2002 atau 4501 tahun 2018. Nah, kalau tadi itu yang nasional tadi itu sifatnya mandatori atau wajib, yang ini voluntary atau apa? Sukarela. Dikembangkan oleh 13 negara. Indonesia termasuk enggak? Ternyata enggak, guys ya. Indonesia tidak termasuk. Nah, kemudian audit juga dilakukan ini di OSAS ya. Menggunakan juga ISO 4501 ya. Sertifikasi dan pelaksanaannya itu 1-2 kali dalam 1 tahun. Berarti setiap 6 bulan sekali diaudit. Nah, oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, itu untuk menjawab tadi pertanyaan yang pertama tadi ya. Pertanyaan yang pertama adalah what. Nah, kemudian kita belajar mengenai standarnya. Ya. Oke. Kemudian kenapa sih kita harus menggunakan SMK 3 ini? Ya. Nah, tujuan dari penerapan SMK 3 ini yang pertama ya,
Ini untuk menjawab pertanyaan why tadi, ya. Pertanyaan yang kedua adalah why. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, tujuan yang kedua. Ya. Serta penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja dan atau serikat pekerja yang ada di tempat kerja. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan dari penerapan SMK 3 ini adalah menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, ya, serta untuk mendorong produktivitas. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 2, Sobat Safety, ya. Oke, begitu ya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan kenapa sih harus SMK 3 gitu, ya. Nah, ini tujuannya itu untuk ini tuh. Meningkatkan efektivitas, mencegah mengurangi kecelakaan, ya, kecelakaan kerja, bahkan penyakit kerja, bahkan terus menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien untuk semakin produktif. Oke, itu pertanyaan yang kedua, ya. Why? Yang pertama what, yang kedua why. Nah, sejak kapan sih? Nah, ini menjawab pertanyaan ketiga. Kok kita juga harus menggunakan SMK 3 gitu kan? Nah, SMK 3 ini memiliki sejarah yang cukup panjang, Sobat Safety, ya. Dimulai sejak tahun 1970, sejak penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ini. Ya. Dan ini merupakan pelaksanaan K3 secara sistem. Jadi dimulai tahun 1970 ini. Kemudian tahun 96 itu SMK 3 dikeluarkan sejak 1996 melalui Permenaker nomor 5 garis miring Menaker garis miring 1996. Kemudian perkembangannya itu berada di tahun 2001. Nah, mulai ini di internasional perkembangan sistem manajemen K3 mulai berkembang melalui ILO, ya. ILO Guideline tahun 2001. Nah, OSAS itu dikembangkan juga pada tahun 2001. Sehingga malah duluan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian di tahun 2003 ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 di pasal 87 terkait dengan Terkait dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, baru nih tahun 2012 ya kurang lebih berarti 9 tahun yang lalu, ya. Nah, ini masuk ke dalam peraturan pemerintah tahun 2012 nomor 50 nih tentang penerapan SMK 3. Lebih tepatnya 12 April 2012. Nah, itu untuk tadi menjawab pertanyaan kapan? Nah, sejarahnya SMK 3. Nah, kemudian kita menjawab pertanyaan berikutnya ini. Where, ya. Pertanyaan berikutnya adalah where. Where itu apa? Di mana?
ya, di mana wajib menerapkan SMK 3 ini teman-teman semua. Ya, sobat safety. Berarti apa? Tempat mana saja nih yang wajib, yang terkena mandatori ya SMK 3 ini. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 pasal 5 ayat 2. Bagi perusahaan yang pertama itu memperkerjakan lebih dari 100 orang. Yang pertama itu. Yang kedua itu memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Dan yang ketiga, penetapan dari pengawas ketenagakerjaan setempat atau Disnaker setempat ya, sesuai dengan Permenaker nomor 26 tahun 2014. Nah, saya ulang kembali ya. Siapa yang wajib menerapkan SMK 3 ini? Pertama, memperkerjakan lebih dari 100 orang. Kemudian yang kedua, memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi. Dan yang ketiga, itu yang menetapkan adalah pengawas ketenagakerjaan setempat. Apakah perusahaan yang bersangkutan itu wajib menerapkan SMK 3 atau tidak. Jadi kalau ketiga syarat ini ya menjawab pertanyaan awal tadi nih ya. Menjawab pertanyaan awal tadi, syaratnya apa yang wajib menerapkan SMK 3? Ya ini terjawab di sini ya. Memperkerjakan lebih dari 100 orang, memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi, dan ditetapkan oleh pengawas ketenagakerjaan setempat ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Baik. Nah, dasar hukumnya tadi apa saja untuk menerapkan SMK 3 ini ya. Nah, ini penting banget, harus kita pahami semuanya ya sobat safety ya. Jadi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini yang pertama dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian yang kedua ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Kemudian apa? Peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang keempat, dasar hukumnya adalah Permenaker nomor 26 nih, tahun 2014 tentang petunjuk teknis penerapan SMK 3 yang ada di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Kemudian dasar hukum yang kelima adalah keputusan Dirjen Binwasnaker nomor 24 tahun 2006 tentang kompetensi auditor di dalam sistem manajemen K3. Untuk proses apa? Monitoring dan evaluasinya. Nah, terus ini penting nih pada pendahuluan kita kali ini, sanksi pelanggaran yang melanggar SMK 3 ini. Nah, ini harus kita ketahui juga. Jadi tadi kalau sudah tahu dasar hukumnya, kemudian sifatnya ya, kita sudah menjawab pertanyaan what ya, kemudian when, kemudian where ya. Nah, ini ada sanksi nih yang menanti nih kalau ada yang melanggar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, nah, pelanggaran di pasal 87 ya, dikenakan sanksi administratif. Nah,
Sanksi administratif ini apa saja? Mulai dari teguran, ya kan? Kemudian peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, bahkan sampai dengan pencabutan izin usaha bila melanggar atau tidak menerapkan sistem manajemen K3 ini. Nah, berarti siapa saja yang terlibat di dalam SMK3 ini, Sobat Safety ya? Nah, berarti ini menjawab pertanyaan yang who ya. Siapa saja yang terlibat menerapkan SMK3 ini ya. Yang pertama pastinya adalah unsur manajemen atau top manajemen. Ya. Kemudian pekerja. Atau lebih spesifik lagi itu ada P2K3. Nah, P2K3 itu adalah panitia pembina keselamatan kesehatan kerja. Kemudian di situ juga boleh kepada serikat pekerja ya ataupun pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Nah, ini sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 pasal berapa aja? Pasal 2, pasal 9, pasal 14 dan pasal 16 ya. Jadi ini penting sekali. Harus kita pahami betul gitu kan. Jadi sistem manajemen K3 ini ya, ini siapa saja yang terlibat di dalamnya, yaitu tadi mulai dari pucuk pimpinan, unsur manajemen, top manajemen, pekerja, serikat pekerja, bahkan pihak lain yang terkait atau terlibat dengan perusahaan atau tempat usaha tersebut ya. Oke. Nah, kemudian kita menjawab pertanyaan yang terakhir nih, yang how ya. How. Nah, yang how dalam menerapkan SMK3 bagaimana ini? Setiap perusahaan ya itu wajib melaksanakan satu, penetapan kebijakan K3 ya. Penetapan kebijakan K3. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan K3. Yang ketiga, itu melaksanakan rencana K3. Ya. Kemudian yang keempat adalah pemantauan, monitoring, evaluasi dari SMK3 yang tadi sudah dilaksanakan. Dan yang kelima adalah peninjauan dan peningkatan kinerja dari SMK3. Dan ini merupakan siklus guys. Terus. Nah, ini menjawab pertanyaan how tadi, bagaimana. Nah, bagaimananya ini seperti siklus ya. Kalau seperti siklus mulai dari ditetapkannya kebijakan K3 di dalam sebuah perusahaan begitu ya atau tempat bekerja, kemudian direncanakan, dari rencana perencanaan K3 ini dilaksanakan betul-betul ya. Kemudian dari pelaksanaan itu dipantau, monitoring evaluasi kinerjanya dari pelaksanaan tadi. Kemudian yang kelima adalah peninjauan dan peningkatan kinerja dari apa? Dari SMK3 itu sendiri. Nah, ini terus seperti siklus sehingga apa? Peningkatannya secara berkelanjutan, teman-teman semua ya. Nah, ini sesuai dengan pasal 6 di PP nomor 50
tahun 2012. Nah, ini menjawab, how-nya menjawab ya. Nah, kalau di dalam manajemen itu biasanya dikenal dengan metodenya PDCA ya. Ya, PDCA. Penerapan SMK 3 pun juga sama ya. Siklusnya seperti tadi itu diibaratkan seperti PDCA ini. PDCA itu apa? Plan, do, check, dan act. Act itu action. Nah, PDCA direncanakan, dikerjakan ya, kemudian dicek, monitoring, evaluasi, kemudian ada aksinya atau follow up ya, follow up dari apa yang sudah dimonitoring dan evaluasi tadi, sehingga apa? Terjadi perbaikan terus menerus. Ini sama prinsip dasarnya dengan Kaizen ya. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama. Oke, Sobat Safety, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sedikit ini ya. Dalam artian di sini kita mengenal dulu mengenai SMK 3 ini ya. Mulai bisa menjawab nih dari pertanyaan 5W1H. Mulai dari what, kemudian when, kemudian where, kemudian why, dan apa tadi? Yang kelima adalah where-nya. Nah, oke teman-teman, dan 1H. 1H itu apa? How ya. Nah, oke. Terima kasih atas atensi dan kerjasama perhatian teman-teman Sobat Safety semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga semakin meningkat, dan pada video-video berikutnya nanti kita akan membahas lebih detail terkait mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Stay safe, stay healthy buat kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benarnya, selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya, datangnya dari saya pribadi ya. Jadi jangan diikuti yang salah, yang keliru, yang tidak baik. Keep safety buat teman-teman Sobat Safety semuanya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety semuanya. Terima kasih.